Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Anton Medan turut menjenguk Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Anton, selama berada di dalam, Ahok dalam kondisi baik dan terlihat tenang. Anton mengatakan jeruji besi tidak dapat membatasi akal dan pikiran seorang Ahok. Ia pun mencontohkan sejumlah tokoh dunia yang pernah dipenjara seperti Nelson Mandela hingga Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Selain menjenguk Ahok, Anton Medan juga menemui relawan Ahok untuk berorasi dan menenangkan massa. Ya, bicara prosesnya ini harus jangan panjang lah. Yang iya nggak perlu lah, kalau misalnya tahan kota saya mah pasrah aja, ya kan? Terus kira-kira Pak Basuki mau meladeni masa? Mau keluar? Enggak. Dia mau tenang dulu. Jadi lagi istirahat di ruangan. Bang Anton akan menjumpai masa lagi nggak? Tadi kan datang. Enggak. Udah. Pesan dari Pak Ahok terakhir apa Pak? Kalau pesan dari Pak Ahok? Ya, kalau Ahok sih nggak tanggapi masalah relawan, biarlah mereka punya urusan. Yang iya, dia pasrah semuanya biar proses hukum yang berjalan. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Bung Karno katakan universitas tertinggi di dunia, dia ada penjara. Penjara hanya mampu membatasi langkah dan fisik kita, tapi nggak mampu membatasi akal pikiran dan hati nurani kita. Pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Andini Effendi yang saat ini berada di Rutan Cipinang, Jakarta untuk melihat bagaimana situasi terkini dari sana. Andini, seperti apa? Apakah di sana sudah semakin kondusif? Justru semakin panas, Zakia. Kalau Anda lihat ini di belakang saya, masa ini masih mencoba masuk ke dalam pintu gerbang, dan kalau kita lihat di sini jumlah dari petugas kepolisian yang berjaga itu tidak sebanding gitu. Dari tadi kami melihat beberapa kali gerbang ini digoyang-goyangkan, dan kalau dilihat ini justru masanya banyak sekali ibu-ibu begitu di sini, dan mereka ini yang ingin sekali untuk bisa masuk ke sini. Justru tadi sebelumnya, kalau sekarang sudah berganti barisannya, lebih banyak laki-laki begitu. Tadi sebelumnya ini lebih banyak ibu-ibu yang ditaruh di depan dan mereka menggebrak-gebrak dari pintu gerbang ini begitu. Dan masa ini masih mudah tersulut, mereka sangat emosional sekali. Mereka tadi sempat melemparkan air minum ke dalam, kemudian melemparkan nasi box yang mereka sudah konsumsi di luar, mereka lemparkan ke dalam begitu. Mereka juga merasa ada anggota kepolisian yang menyulut amarah mereka. Jadi memang sangat emosional sekali kondisinya di sini. Saat ini pun ada Kapolres Jakarta Timur yang berada di dalam LP Cipinang. Kita masih menunggu akan bergabung bersama kami karena tadi kami sudah berusaha menghubungi tapi belum ada respon terkait dengan keamanan yang ada di sini. Apakah nantinya akan ditambah lagi aparat kepolisian yang berjaga begitu, karena masa semakin banyak dan mereka juga tidak mau pergi begitu. Bahkan kalau kita lihat, coba saya ajak Anda, ini sebelah kiri saya di sini, ini banyak masa ibu-ibu di sini yang tidak ingin pergi begitu di sini. Mereka ingin bertemu dengan Basuki Cahayapurnama. Mereka memberikan doa dan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama. Dan masa ini tidak hanya datang dari daerah DKI Jakarta, tapi tadi kami juga mendengar ada masa yang berorasi datang dari Makau yang merupakan seorang tenaga kerja begitu. Dia datang untuk memberikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama. Nah, ini kalau tadi Anda lihat ini sebenarnya sudah berlangsung selama berjam-jam. Mereka terus menduduki tempat mereka sampai saat ini begitu, dan mereka menginginkan agar masa ini tidak bercerai-berai. Tadi sempat ada beberapa orang yang masuk ke dalam LP untuk berusaha bertemu dengan salah satu tim kuasa hukumnya atau bertemu dengan mencoba bertemu dengan Basuki Cahayapurnama, tapi tidak diperbolehkan. Dan mereka menginginkan masa ini tetap kompak, tidak ada yang terpecah begitu, karena mereka tidak ingin ada yang main jalur sendiri, itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi tadi sempat ada kerusuhan sedikit ketika kami live pertama dengan Anda. Untuk sementara itu, Zakia, kembali ke Anda di studio. Ini singkat saja, apakah ada upaya mediasi juga yang dilakukan untuk meredam juga emosi dari massa ini? Sampai saat ini kami belum melihat adanya upaya mediasi. Seperti yang tadi saya informasikan, Kapolres Jakarta Timur masih ada di dalam begitu, dan jumlah aparat keamanan yang ada pun sampai saat ini belum ditambah, dan belum ada tanda-tanda dari aparat kepolisian atau baik itu dari tim kuasa hukum yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di LP Cipinang ini untuk bertemu kembali dengan massa begitu, untuk menenangkan massa.
karena mereka tidak mungkin untuk bisa masuk ke dalam LP Cipinang, dan sementara mereka juga terus bersikeras agar bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama baru mereka mau pulang begitu. Jadi sampai saat ini pun masih buntu keadaannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan ada win-win solution begitu di antara kami di sini. Dan kami pun juga dari awak media ini justru fokusnya sekarang kepada masa yang sampai saat ini masih berada di depan LP Cipinang Jakarta Timur ini. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Andini Effendi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, sepanjang masa persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama, ada sejumlah momen yang paling krusial dan juga menyita perhatian publik. Dan berikut kami akan hadirkan pemaparannya bersama Rifai Pamone. Silakan, Rifai. Tepat sekali, Zakia, ada sejumlah momen krusial, utamanya dalam sidang yang dilalui oleh Basuki Cahayapurnama yang kemudian didakwa melakukan penodaan atau penistaan terhadap agama. Totalnya tentunya banyak sekali, ada sekitar 22 sidang atau masa persidangan yang telah dilalui oleh Basuki Cahayapurnama. Namun untuk saat ini kami akan memulai lagi mereview untuk memberikan kembali ingatan kepada pemirsa Metro hari ini bahwa kasus dari Ahok ini yang didakwa melakukan penodaan agama diawali pada tanggal 27 September 2016, di mana perjalanan kasus Ahok ini diawali dari salah satu potongan pidatonya yang kemudian videonya menjadi viral dan akhirnya memicu reaksi dari sejumlah kelompok atau organisasi masyarakat. Pidato Ahok itu terjadi di Pulau Pramuka yang diduga mengutip salah satu atau melibatkan salah satu surat di Kitab Suci Al-Quran, kemudian dianggap sebagai upaya untuk menista agama. Lalu kita lihat di tanggal 27 September ini 2016 berlanjut hingga di tanggal-tanggal berikutnya yang juga cukup krusial. Kita lihat lagi. Salah satu grafis yang juga cukup menarik adalah di sidang perdana. Namun sebelum saya menjelaskan tentang sidang perdana ini, kita ketahui pada 27 September 2016 menimbulkan reaksi dari kelompok dan organisasi masyarakat. Kemudian pada bulan Oktober, meski Basuki Cahayapurnama sudah melihat reaksi yang begitu masif dari masyarakat untuk menuntut dirinya bersalah, Ahok sudah meminta maaf. Namun dengan permohonan maaf secara terbuka tersebut tidak menyurutkan keinginan dari sejumlah kelompok masyarakat baik secara pribadi dan berkelompok untuk melaporkan Ahok kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya pada Oktober di bulan yang sama di tahun 2016 Ahok secara resmi dilaporkan oleh sejumlah kelompok dan juga sejumlah orang secara pribadi, dan akhirnya di bulan November 2016 Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah berkas-berkasnya sudah melalui proses penyelidikan dan juga penyidikan hingga P21, dan akhirnya pihak kejaksaan juga sudah melimpahkan kasus ini ke persidangan. Dan tepatnya di bulan Desember, tanggal 13 Desember 2016, sidang perdana untuk dugaan penistaan agama ini berlangsung untuk Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa. Di sana dibacakan dakwaan kepada Ahok, lalu kemudian dilanjutkan di sidang berikutnya untuk eksepsi atau pembelaan yang dibacakan langsung oleh Ahok. Pada saat itu begitu emosional, sehingga akhirnya dalam sidang ke-1 hingga sidang ketiga yang berlangsung di gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meski sidang ini dibawa otoritas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selalu dihadiri oleh massa yang begitu besar, sehingga dengan alasan ketertiban dan juga kapasitas hingga akhirnya di sidang keempat, momen yang cukup krusial 3 Januari 2017, sidang Ahok atau sidang keempat ini dipindahkan ke auditorium Kementerian Pertanian di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu kita lihat di grafis berikutnya akan juga cukup menarik karena dari sidang keempat hingga ke sidang 12, di situ di tanggal 3 Januari atau di bulan Januari hingga di 28 Februari 2017, pemeriksaan saksi dan juga ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Bisa dikatakan ini adalah dari tataran pelapor yang kemudian melaporkan Basuki Cahayapurnama. Cukup panjang sidang ini berlanjut dari sidang keempat hingga ke sidang 12 karena lebih dari 15 saksi, ahli dan juga saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Banyak keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Lalu bagaimana dengan saksi dan ahli dari kuasa hukum? Kita lihat grafis berikutnya.
Di grafis ini akan menunjukkan di sidang ke-12 hingga ke sidang 16. Maksud kami dari sidang ke-13 hingga ke sidang 16. Dalam 3 sidang berturut-turut ini kemudian saksi dan juga ahli dari pihak kuasa hukum atau penasehat hukum dari Basuki Cahayapurnama dihadirkan. Di sana ada beberapa video juga sebagai barang bukti atau dokumen yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, dan salah satu ahli dari Majelis Ulama Indonesia pada saat itu menyebutkan bahwa Ahok tidak terbukti atau tidak termasuk dalam kategori menistakan agama. Namun hal tersebut tentunya masih menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum saat itu. Kita lihat di grafis berikutnya. Di sini kita akan melihat di tanggal 20 April 2017. Sebelum sampai di tanggal 20 April 2017 di mana sidang ke-20 saat itu melakukan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan Ahok dianggap melanggar pasal 156, yaitu untuk melakukan upaya mengganggu ketertiban umum dengan kemudian menyebarkan ujaran kebencian terhadap golongan tertentu, sehingga di dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum Zakia dan juga pemirsa ditetapkanlah tuntutan kepada Ahok, yaitu 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Sebelum sampai ke sidang 20 ini, Zakia, banyak sekali sidang-sidang yang dilewati dengan adanya penundaan pembacaan tuntutan karena disebut jaksa penuntut umum belum siap, dan juga ada yang menyebutkan bahwa ada himbauan dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, terkait dengan pertimbangan ketertiban dan keamanan, sehingga sidang untuk pembacaan tuntutan hingga ke sidang 20 ini sempat ditunda pada tanggal 11 dan juga 17 April 2017. Kita lanjutkan lagi di grafis berikutnya. Di sini pada tanggal 25 April 2017 ada upaya untuk pembelaan lagi dari Ahok dibacakan sendiri, dan ini dilanjutkan dalam istilah pledoi dari Ahok. Artinya pembelaan di sini dibacakan oleh Ahok sendiri, dan di sini juga keluar sebuah fenomena baru yang cukup menarik di kalangan masyarakat, bahwa ada filosofi Nemo yang disebut dalam pledoi Ahok, sehingga banyak sekali memunculkan simpati dan empati lagi dari orang-orang yang masuk dalam kategori pro Ahok. Dan kita lihat di sidang ke-21 ini seharusnya dilanjutkan dengan replik, namun jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pledoi yang disampaikan Ahok masih sama dengan eksepsinya, sehingga dakwaan juga masih tetap, sehingga JPU menyatakan tidak perlu membacakan repliknya, sehingga di sidang ke-21 saat ini yang sudah berlangsung pada 9 Mei 2017 hari ini, Majelis Hakim kemudian membacakan vonisnya, dan cukup mencengangkan bahwa vonis yang disampaikan oleh Majelis Hakim ini berbeda, bahkan jauh lebih berat dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, karena tidak lagi menggunakan pasal 156, namun justru dalam dakwaan ini atau mengambil salah satu pasal alternatif dalam dakwaan, yaitu pasal 156A, Ahok dianggap memenuhi unsur penistaan agama sesuai dengan pasal 156A, sehingga Ahok dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dan kita lihat tentunya banyak yang mengatakan bahwa seluruh upaya yang dilakukan dalam sidang Ahok ini sudah mencapai babak final, namun kita harus menahan diri dengan pernyataan tersebut karena masih ada sejumlah langkah hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum, baik banding dan juga kasasi mungkin di tingkat pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung, dan kita harus menunggu hasil yang akan dikeluarkan oleh setiap majelis hakim di tingkat pengadilan tersebut. Zakia Arfan. Baik, Pak Rifai, Mbak Moni, terima kasih atas pemaparan Anda. Jaksa penuntut umum menyatakan Basuki Cahayapurnama terbukti bersalah menodai agama Islam sehingga dituntut dengan pasal 156 KUHP. Dengan pasal ini Ahok dituntut hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sidang tuntutan kasus penodaan agama Islam dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta 20 April 2017 menjerat Ahok dengan pasal alternatif kedua, yakni pasal 156 KUHP. Dalam pasal itu, Ahok dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 akibat pernyataannya terkait surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka.